Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Hari ini saya bersama dengan saudara dari Israel, karena hari ini kita live dari Israel. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebuah sukacita bisa melayani saudara tepat hari ini. Dimulai hari ini kita dari Israel, kemarin masih di Mesir Bapak Ibu. Hari ini kita sudah di Holy Land, kita sudah berada di tanah perjanjian, the Promised Land. Dan kita mulai perjalanan kita di ibadah doa pagi ini untuk Holy Land di Israel. Kali ini kita dimulai di Laut Mati. Nah, kalau saudara perhatikan di belakang saya ini adalah Laut Mati. Nanti saya akan bawa saudara untuk melihat bagaimana, dan kita lihat ya orang-orang semua lagi menikmati Laut Mati. Dan saudara, pagi hari ini saya juga akan membawa saudara untuk melihatnya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur diberi kesempatan melihat, karena memang ini adalah salah satu hal yang sangat unik di dalam dunia ini, karena nggak ada laut seperti ini saudara. Tetapi dari sini kita akan belajar beberapa prinsip-prinsip yang alkitabiah yang bisa kita dapatkan daripadanya. Karena itu sebelumnya kita tulis di live chat dulu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, kita mau belajar beberapa hal, karena yang menyebabkan laut ini disebut Laut Mati, yang menyebabkan laut ini bisa terkenal dengan orang yang mengapung adalah karena kandungan dari air ini mengandung lebih banyak garam dibanding laut biasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita akan belajar beberapa hal yang saya rasa kita perlu juga renungkan di dalam kehidupan kita, karena pelajaran ini menurut saya juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan masing-masing orang yang mengikuti doa pagi ini. Sebab itu hari ini kita mau belajar ada 3 pelajaran dari Laut Mati yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ayo kita catat sama-sama dulu ya sebelum saya bawa saudara untuk melihat. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kita harus menyalurkan berkat. Sama-sama tulis di live chat, kita harus menyalurkan berkat. Saudara kalau nanti ke rumah lalu saudara membaca mengenai Laut Mati, saudara bisa lihat di Google, saudara bisa lihat di Wikipedia bahwa Laut Mati ini bisa dikenal sebagai Laut Mati, mengandung garam yang sangat banyak. Salah satu alasannya adalah tidak ada pembuangan. Jadi saudara harus tahu setiap laut, setiap sungai itu selalu ada pembuangannya. Pembuangan ke laut ini, ke laut itu, saya nggak hafal satu persatu. Tetapi setidaknya dari sebuah laut, dia akan menyalur ke laut yang lain, dia akan menyalur ke tempat yang lain, entah itu kepada sungai, entah itu kepada laut yang lebih besar. Tetapi yang pasti ada pembuangannya. Nah, masalahnya adalah laut ini nggak ada pembuangannya. Laut ini untuk airnya bisa pergi adalah lewat evaporasi. Nah, kenapa? Karena nggak ada saluran keluarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ada kematian di sini? Kenapa nggak pernah menuai kehidupan? Karena nggak pernah menabur, nggak pernah menyalurkan apa-apa. Saya rasa bahwa banyak orang Kristen hidupnya juga alami kematian karena sama seperti laut ini. Bahkan saya diberitahu oleh guide, sebenarnya laut ini bukan di sini. Nanti saya akan bawa saudara ke situ. Semestinya bukan di sini, semestinya di tempat di mana kita doa pagi, ini lautnya. Tapi the problem is adalah laut ini makin dikit, makin kecil, makin mati, dan satu saat akan mati. Karena itu saya mengajak saudara kalau belum pernah ke Israel, belum pernah lihat Laut Mati, segera. Kenapa? Karena saya tadi diberitahu guide. Karena ada kemungkinan besar bahwa beberapa tahun lagi ini udah nggak ada lautnya. Kenapa? Udah mati. It's called the Dead Sea, Laut Mati. Kenapa? Karena nggak pernah menyalurkan. Banyak orang Kristen hidupnya mati, rohaninya mati, jasmaninya mungkin nggak mati, tetapi spiritnya, jiwanya mati, mengalami kematian. Kenapa? Karena nggak pernah menyalurkan berkat. Semuanya disimpan sendiri, semuanya untuk menguntungkan diri sendiri, semuanya untuk menyenangkan jiwanya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya memiliki satu doa, di mana setiap jemaat yang saya layani di ibadah ini, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang mau berbagi dengan sesama. Kita harus jadi orang yang suka memberkati. Harus ada yang keluar. Keluar itu nggak harus yang besar. Mungkin saya berkata, Pak, nanti kalau saya kaya, saya akan memberkati. Loh, yang namanya berkati orang nggak harus besar. Berkati orang nggak harus puluhan miliar, nggak harus miliaran, nggak harus ratusan juta. Kita bisa memberkati orang hanya dengan 10.000, 15.000, 5.000. Kita bisa memberkati. Yang penting harus ada yang keluar. Banyak prinsip-prinsip yang diturunkan adalah semakin kita menghemat, kita akan semakin kaya.
Ada banyak prinsip yang menurunkan lebih baik kita semua simpan sendiri. Toko jangan ditutup sama sekali. Wah, nanti kita kehilangan rezeki. No. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita harus memberikan sebagian dari apa yang kita punya untuk memberkati orang. Kita harus memberikan sebagian dari apa yang kita punya untuk kita salurkan kepada orang lain. Karena dari situ kita akan belajar apa itu artinya yang namanya kehidupan. Kehidupan hanya akan ada, kehidupan hanya bisa kita alami ketika kita mau membagikan kehidupan itu kepada orang lain. Kehidupan yang sebenarnya adalah ketika kehidupan itu juga bisa dinikmati orang. Kalau kehidupan itu hanya untuk menikmati diri sendiri, hanya untuk menikmati uang sendiri, hanya untuk menikmati kenyamanan sendiri, maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang egois. Dari situ kita akan menjadi orang-orang yang selalu memikirkan diri kita sendiri. Gak boleh. Jemaat doa pagi, saya punya sebuah harapan. Kita menjadi orang-orang Kristen. Kita yang berbagi dengan sesama. Kita jadi orang-orang Kristen yang memberkati orang lain. Supaya apa? Supaya nggak mati. Sama seperti laut ini nggak ada pembuangannya. Begitu juga dengan kehidupan orang Kristen. Ayo mulai hari ini. Putuskan diri kita harus jadi berkat. Tulis di live chat, saya harus jadi berkat. Kita harus jadi orang-orang yang membagi kasih, membagi waktu, membagi harta. Menolong orang lain di saat mereka membutuhkan. Dan saya yakin dan percaya kita semuanya pasti lihat berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini yang kedua yang kita pelajari ya dari laut mati adalah apa? Bahwa garam harus berpengaruh. Tulis di live chat, garam harus berpengaruh. Saudara, nanti saya akan tunjukkan ada orang-orang yang mengapung. Saudara sering melihat itu di Instagram, sering melihat itu di social media bahwa orang itu mengapung. Kita nggak bisa tenggelam di sini, kita nggak bisa menyelam di sini. Kenapa? Karena begitu saudara masuk, saudara pasti mengapung. Kenapa mengapung? Karena jelas garamnya banyak. Karena garam pasti berpengaruh. Saudara, hari ini kita belajar bahwa garam harus berpengaruh. Begitu juga kita dipanggil oleh Tuhan sebagai garam dunia. Saudara, kita sebagai garam dunia harus punya pengaruhnya. Sama seperti garam di laut ini punya pengaruh untuk membuat orang mengapung. Sama seperti garam di laut ini bisa membuat orang itu yang lukanya bisa sembuh. Begitu juga dengan kita. Ayo, saat kita menjadi garam, kita harus mengangkat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang-orang yang bisa mengangkat kehidupan orang lain. Lewat perkataan kita, lewat semangat kita, lewat iman kita. Bangkitkan iman orang lain, bangkitkan semangat orang lain. Bapak Ibu, laut ini memastikan semua orang yang di dalamnya selalu diangkat naik. Begitu juga dengan hidup kita. Kita memiliki kemampuan untuk mengangkat hidup orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk membawa semangat di dalam hidup orang lain. Jiwa orang lain bisa diangkat. Dan doa saya, kita semuanya mengalami itu. Kita semuanya bisa mengalami garam itu. Dan kita bisa menjadi garam itu. Doa saya, dimanapun saudara berada, kita bisa merasakan garam itu. Garam itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kalau nggak percaya besok pagi, kopi suami, jangan kasih gula, kasih garam. Oh, pasti itu pengaruhnya besar Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bahwa garam itu punya pengaruh besar. Pertanyaan saya, sudahkah hidup kita berpengaruh? Sudahkah kita menjadi influence? Sudahkah kita di tempat kerja menjadi pengaruh yang baik? Sudahkah kita di keluarga jadi pengaruh yang baik? Sudahkah kita di gereja kita punya pengaruh yang baik? Apakah saat gereja ada saudara, gereja jadi tempat yang lebih baik? Atau sama aja? Atau mohon maaf jadi lebih buruk? Apakah saat ada kita, keluarga kita jadi lebih baik? Atau justru karena kehadiran kita, keluarga selalu bertengkar? Pastikan di dalam kehidupan kita, kita jadi garam yang baik. Kita jadi garam yang benar-benar bisa mempengaruhi secara positif kehidupan orang-orang di sekitar kita. Doa saya sama seperti garam yang berada di laut ini. Saudara bisa mengangkat hidup orang, saudara bisa menyembuhkan luka-luka, dan saudara bisa punya pengaruh yang positif dan baik untuk orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara, dan yang ketiga, saya ulangin sedikit Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang saya pelajari dari laut mati adalah kita harus menyalurkan berkat. Kenapa? Karena kita belajar dari laut mati, di mana nggak pernah ada penyaluran keluarnya, akhirnya jadi mati. Ayo kita harus menyalurkan berkat, menyalurkan kehidupan dari kehidupan kita. Itu yang membuat kehidupan kita berarti. Yang kedua, kita belajar dari laut mati bahwa garam sangat berpengaruh. Ya, garam memiliki pengaruh yang sangat positif, garam memiliki pengaruh yang sangat baik untuk kehidupan banyak orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kita pelajari dari laut ini, yang kita pelajari dari garam yang begitu banyak dari laut ini, yaitu apa? Kita harus waspada terhadap kematian. Sama-sama tulis di live chat, waspada terhadap kematian. Saudara, karena kematian tidak pernah terasa. Saudara, ketika dulu laut ini ada,
tidak pernah terasa bahwa laut ini akan menjadi disebut laut mati. Tetapi sedikit demi sedikit, mulai dikit demi sedikit saya belajar proses ini menjadi laut mati. Itu membutuhkan bertahun-tahun. Tetapi kematian seringkali terjadi tanpa kita sadari. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga. Firman Tuhan yang saya dapatkan adalah berjaga-jaga dan berdoalah. Dan jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang mula-mula. Karena kematian bisa terjadi kapanpun, terutama kematian rohani. Kematian rohani bisa datang kapanpun. Kematian rohani bisa datang dalam sekejap. Kematian rohani bisa datang tanpa kita sadari. Dan saya berdoa supaya saudara tidak seperti laut ini. Ya dikit demi sedikit, hari demi hari mengalami kematian dan kita tidak sadari. Baru terlambat baru kita sadar. Saudara udah terlambat untuk menyelamatkan laut ini. Sudah gak ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya. Tetapi bagi kita, kerohanian kita selalu ada harapan. Karena itu ayo Bapak Ibu, hari ini kita belajar, jangan sampai kematian itu kita alami dikit demi sedikit. Kalau hari ini saudara mulai merasa rohani saudara mulai mati, hari ini bertobat dan kita kembali kepada Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Hamba-Mu bersyukur. Di laut mati ini kami tetap bisa belajar sesuatu dari firman-Mu. Begitu kaya firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menyalurkan berkat. Bahwa kami harus berpengaruh sama seperti garam itu punya pengaruh besar. Dan kami harus waspada terhadap kematian rohani. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini tertanam dalam hati kami, memberkati hati kami. Hamba-Mu berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Senang sekali bisa bersama dengan saudara. Dan jangan ganti channel dulu, karena kita akan tur di laut mati. Oh haleluya, ini yang buat saya semangat Bapak Ibu Saudara. Karena saya mengajak setiap saudara untuk bisa lihat laut mati. Oh haleluya. Nah saudara, kita sekarang berada di laut mati. Oh luar biasa sekali. Nah itu hotelnya kita. Ya, itu jadi kita tinggalnya kalau kita tur gini, tinggalnya itu di sebelahnya laut mati. Jadi ini bagian di Israel. Ini yang bagus sekali. Ya, ada laut mati yang dari Jordan tapi kurang bagus. Jadi kita pilihnya yang di Israel karena kita mau berikan yang terbaik. Nah, jadi saudara mungkin nggak bisa lihat orang mengapung, tetapi sebenarnya kalau saudara lihat, saya dari sini bisa lihat. Saya mau coba zoom in. Bentar. Bisa zoom in nggak ya? Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oh, tidak bisa. Oh iya. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Tidak bisa. Tetapi saudara kalau lihat dari saya. Oh, ya. Saudara kalau lihat dari saya, saudara akan lihat di situ ada orang yang sedang mengapung. Nggak tahu saudara kelihatan atau enggak. Tapi mereka lagi ngapung di situ. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah suasananya. Kurang lebih di laut mati. Jadi saudara yang belum pernah, saudara bisa bilang, oh saya sudah ke laut mati bersama siapa? Pastor Michael. Lewat apa? Lewat doa pagi ya. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan, senang sekali bisa bersama dengan saudara. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, menolong saudara. Dan biar firman ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya. God bless you. Haleluya.